Ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Gaya KPK. Gaya KPK. Ini operasi tangkap tangan Gaya KPK. Karena ini yang dilakukan. Oke. Yang aku dapat. Yang pertama, Ya. penyidik KPK sudah mengintai target sekitar pukul 14. 14.00. Sudah di sini. Pertemuan dengan target dilakukan di 2 lokasi. 2 lokasi. Berarti tidak bersama-sama kan? Iya. Target yang sipil di Jalan Raya Mabes Hankam, Iya. wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan target kedua di wilayah Jatiraden, Jakarta Sampurna. 2 tempat yang berbeda. 2 tempat yang berbeda. Oke. Pertemuan penyidik Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu Nama Budaya, salam kebajikan, Horas. Hari ini kita akan membahas yang lagi rame sampai detik ini tentang KPK, penangkapan atau OTT Kabasarnas Marskal Madya Hendry. Ini sekarang rame. Ada undang-undang TNI, ada undang-undang KPK, ada undang-undang juga bagaimana koneksitas. Namun tentunya kita perlu mengedukasi masyarakat kita. Apa sih sebenarnya? Kadang-kadang kalau kita membaca artikel, kita bingung. Di sini saya akan mengundang bror saya, Bapak Sulaiman Ponto atau Admiral Sulaiman Ponto. Apa kabar, bro? Kabar baik. Terima kasih, bro, hadir lagi di Ya. sini, bro. Jadi begini, bro. Tadi saya udah buka sedikit. Ini kan KPK dengan TNI kemarin adalah selisih paham, ada dan Puspom dengan KPK. Pak Tana mengatakan ada kekhilafan. Direkturnya di situ Pak siapa itu mundur dari KPK karena merasa ada sesuatu yang tidak benar dari KPK, meminta maaf, yaitu dia si penyidiknya itu, ya, penyidik dari KPK. Nah, itu Pak Asep Kunto, direkturnya. Sekarang mengundurkan diri. Itu mundur kenapa? Karena dia mengatakan apa yang sudah dia kerjakan itu seolah-olah tanda petik salah, kurang prosedur dan lain sebagainya. Sehingga Pak Tanak itu sebagai ketua kolektif kolegial itu, karena ketuanya Pak Firly lagi keluar kota, dia minta maaf. Nah, ini kita bicara ada 2 poin nih, bro. Saya yakin bro akan enak menceritakan. Pertama, di KPK sendiri ini goyang semua, minta mundur, bahkan ketua KPK disuruh mundur sama staf. Betul. Di sisi lain orang melihat apakah TNI boleh seperti ini? Apakah salah atau bagaimana? Di sini bro kita akan bincang-bincang beberapa menit, bro, supaya semua ini bisa terang benderang apa sih sebenarnya yang harus dikerjakan, bro. Ya, jadi pertama kalau saya ya. Iya, bro. Saya tuh hormat sama Pak Tanak, berani menyatakan kekhilafan. Pak Tanak. Tanak. Bro. Nah, untuk mendukung beliau di mana kekhilafan itu, nah ini yang akan saya bikin. Ini kalau saya buat ini justru mendukung bagaimana gentleman-nya beliau menyatakan itu khilaf. Betul, bro. Kenapa saya potong sedikit, bro? Karena negara kita ini negara hukum, bro. Ya justru itu. Kalau kita tidak ada payung hukum yang benar, berantakanlah kita semua. Jadi kalau kita berbicara payung hukum, tentunya semua kegiatan itu harus berdasarkan aturan yang sudah ada. Setuju, bro. Karena itu sudah disepakati. Betul, bro. Kecuali intelijen boleh di luar itu. Coba, bro, mainkan dulu, bro. Makanya saya bawa di sini. Iya, bro. Saya bawa di sini gaya bebas. Saya potong lagi nih, bro. Aku senang dengan Bro Ponto apa? Dengan kita presentasi gini. Nah, ini kalau di kuliah, bro. Ini berapa? 2 semester nih ya, 1 tahun. Ini supaya apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Ini pertanggungjawaban. Karena saya akan membuktikan itu gaya bebas, penetapan tersangka, dan operasi tangkap tangan ala KPK. Ala KPK. Nah, bagaimana itu, bro? Nah, itu dia. Bro. Jadi di sini itu menghormati apa yang Pak Tanak bilang khilaf. Nah, di sini dari mana khilafan itu? Nah, saya buktikan. Mari, bro. Kita mainkan, bro. Ini ya, gaya bebas. Dari mana? Nanti kita lihat.
Oke. Nah, saya mulai dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini diatur berdiri boleh kan? Boleh lah Oke. bro, kita Siap, kuliah 1 semester bro. Kekuasaan kehakiman itu diatur pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. 45, oke. Undang Dasar 45, oke. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Yap. lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, Ya. dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ya. Jadi dari sini kita mendapatkan bahwa kekuasaan kehakiman itu, bahwa mahkamah itu ada 4 peradilan. Ya. Oke? Ya. Ada peradilan umum, ada peradilan tun, ada peradilan agama, dan ada peradilan militer. Militer. Jadi peradilan militer itu ada bukan karena maunya militer. Ini perlu diingat. Ya. Karena apa? Undang-undang dasar. Yang tadi bro Iya. sebutkan. Oke. Jadi karena ada undang-undang dasar itu ada peradilan umum, ada peradilan militer. Ya. Saya gambar begini biar kelihatan apa? Sama kuatnya, sama tingginya. Dan semuanya di Oke. bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Bukan di bawah Panglima TNI. Oh tidak, bro, ya. Oke. ini peradilan militer. Yep. Jadi Oke. jangan dianggap peradilan militer itu lari sendiri. Dan Ya. ini diatur oleh undang-undang Undang-undang. dasar. Oke. Itu perlu diingat. Ya. Nah, ini pasal 5 Undang-Undang 31 peradilan militer. Jadi peradilan militer ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, Kehakiman. bukan pelaksana kekuatan panglima. Betul, Ah. betul, bro. Ini yang suka orang kan salah tafsir ya, bro, pelaksana ya. kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, Iya. menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Jadi kekuasaan kehakiman bukan kekuasaan panglima. Panglima Ini TNI. perlu dilihat Oke. bahwa itu ya. Ya. Nah. Jadi di sini ini kita lihat kekuasaan Mahkamah Agung itu, jadi ini semua melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ya. Termasuk ini, bukan kekuasaan Panglima TNI. Dan di sini di peradilan militer ini sudah ada jam pit mill Nah, sekarang nanti, yang baru iya, itu nanti itu. Ada ya, Jadi ya? kita lihat dulu ini, Oke. bahwa mahkamah ini adalah mahkamah di bawah Mahkamah Agung karena melaksanakan kekuasaan kehakiman, Oke, ya. bukan kekuasaan Panglima Panglima TNI. itu. Bro. Oke. Ya, bro. Nah, apa dasar hukum dari peradilan militer? Oke. Pasal 9 Undang-Undang 31 peradilan militer Ya. mengatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang apa? Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Prajurit. Oke. Ya. Jadi kalau dia sewaktu melakukan tindak pidana masih berstatus prajurit, dia diadili berdasarkan peradilan militer. Masuk di peradilan militer itu Iya. mutlak. Iya. Ini. Iya, bro. Oke? Tuh. Nah, jadi setelah kita gambar ini, maka peradilan militer ini adalah di lingkungan TNI mengadili prajurit militer yang aktif. Militer aktif. Nah, di sini dia kalau militer aktif, oke? Bukan di sini. Ya. Sana. Ya. Tuh. Saya potong sedikit boleh bro, Ah. sebelum lanjut. Bila mana di kasus ini ada juga orang Nah, sipilnya. nanti belum sampai situ. Belum sampai Belum. situ. Soalnya saya ini agak semangat bro. nih. Pelan-pelan Sorry ya dulu, bro ya. pelan-pelan. Saya agak semangat nih. Jadi Sorry, bro. kalau militer aktif di sini dia. Yap. Bukan di sini. Oke. Ini dari kekuasaan kehakiman ya, dari Oke. Undang-Undang Dasar. Ya, lanjut. Nah, penyidik di peradilan militer. Jadi pada pasal 69 Undang-Undang 31 Ya. disebut bahwa penyidik itu adalah atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan auditor. Itulah para penyidik yang ada di peradilan militer. Peradilan militer. Oke. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, saya tambah lagi. Jadi ini penyidiknya ada Ankum. breakdown semua nih. Oh, iya. Breakdown semua Dia nih. biar kelihatan Biar jelas, ya. wilayahnya di mana. Tidak Ini ada tuh. dusta di antara Biar kita, tidak ya. dusta di antara kita. Ini belum ya, itu. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, peradilan umum. Oke. Pasal 54 Undang-Undang 30 2004 tentang KPK. Ya. Ya, kita bilang KPK. Pengadilan tindak pidana korupsi Ya. berada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum. Jelas? Oke. Ya. Kalau saya gambar, jadilah di sini dia. Oke. Tipikor, KPK, KUHP. Jadi pengadilan tipikor yang KPK itu, KUHP itu kan ada di peradilan umum. Iya. Ini ada di sini. Iya, bro. Dua wilayah yang berbeda. Iya.
Jelas? Jelas Nah, sekali bro, tuh. jelas sekali bro. Beda kan? Ya, Jadi ini mau dia jungkir balik di sini loh wilayahmu hanya. itulah wilayah dia. Iya, Oke. jangan ke sana. Iya, udah kacau balau. Kalau nanti ke ya. sana ya kan coba melanggar undang-undang dasar. Oke bro. Ini di Setuju, sini bro. aturannya. Iya, setuju bro. Ya, oke, lanjut. Nah, ini pasal 65 yang sering dibaca, yang didengungkan orang. Ya, Ini, pasal 65 itu bunyinya begini ayat 2. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer ya, dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. ya, Dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum ya. dalam hal pelanggaran hukum pidana yang diatur dengan undang-undang. Yap, itu. Oke? Ya, Ini kalau apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berfungsi, maka dia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur undang-undang. Tapi yang paling banyak dibaca orang adalah ini. ya betul bro. Sehingga selalu bilang, militer, masuklah ke pengadilan umum. Tafsirannya Ya, kemana-mana ini semua, pasal bro, ya. 65, oke? Tafsirannya, oke. Tapi dia lupa, dia baca 65. Ya, Dia enggak baca pasal 74. 74 ada kaitannya ini Loh, bro ya. baca. Jungto. Bukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Iya, berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. yang baru. Yang diberlakukan. baru. Oke. Jadi kalau dia mau bicara ini, Boleh. ini nanti ini kalau ada baru. Iya. Kalau belum ada baru, bagaimana? Itu pertanyaannya. Berarti sampai sekarang ada yang baru? Belum. Belum ada sampai sekarang. Oke. Sekarang kalau belum ada yang baru, ini juga tidak dibaca. Iya. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Kembali lagi ke sana. Yang tadi aku sebutkan di depan. Oh, iya, setuju. Bro. Jadi ke sini. Ya. Ini undang-undang nggak Ya, bisa undang-undang nggak jangan bisa. ngarang-ngarang. Oke. Jadi yang masih bermimpi berbicara ini udah buang tuh mimpi jauh-jauh. Buang. Gak perlu, jangan mimpi-mimpikan lagi. Iya. Ini sudah mengatur dengan tegas dan jelas. Jadi TNI tunduk pada Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Iya. Jelas? Saya potong dikit bro. Kadang-kadang saya baca di artikel nih bro. Itu aktivis, LSM semuanya selalu menyebutkan Pasal undang-undang 65. Ya dia nggak baca pasal 74. Dia nggak baca pasal secara lengkap. 74-nya. Dia nggak bolak-balik gitu ya bro ya. Jadi 74 nggak dibaca. Oke. Karena semangatnya untuk masukkan militer di pengadilan sipil. Bagaimana membuat suatu gaduh Ya, terus? makanya supaya dia gaduh bilang, ya. marilah kita baca aturan, jangan ngarang-ngarang sendiri, oke? Oke bro, lanjut bro. Oke. Nah, ke sini, Ya, setuju, penegasan, bro. Ya, tidak tunduk kepada sini, ya, oke? ya. Karena ketika dia tunduk di sini tadi, maka militer aktif, penyidiknya adalah Ankum, POM, dan berlakulah KUHPM. Iya bro, betul. Oke? Ya, setuju bro. Tuh, bukan di sini. Ya. Apalagi dimasukkan di peradilan agama ya. Apalagi dua ini. Kalau mau kawin lagi baru. Atau kebalikan bro, peradilan agama dimasukkan ke sini. Lebah Baliut ya bro. Letak Ya? Baba Baliut. Nah, kalau jabatannya sebagai Basarnas di sini. Di sini betul. Amtenar kata orang Amtenar, ya. Belanda dulu. Peradilan Ya, ini Tata jabatan. usaha negara ya. Ini kalau mau kawin-kawin lagi, ya Amtenar di sini. Kalau ada indikasi ke sini. Nah, ada bro, yang kasih ke sini. Kalau gara-gara jabatannya, di sini. ya? Di sini bro. Jadi sudah ada terbagi, jangan ngarang-ngarang lagi, oke? Iya, iya bro. Nah, terus. Nah, sekarang kita berbicara siapa koordinator tipikor? Iya. Pasal 42 Undang-Undang 30 2002 KPK. Ini Undang-Undang KPK. Betul. Apa bunyinya? Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan Tuh. dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, Ya. dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Oke? Iya. Oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ini udah jelas sekali bro ya. Jelas kan? Iya betul. Dibaca apa enggak ini? Nah, berarti si Pak Asep penyidik Baca enggak ini? KPK direkturnya gimana? Apa ini? judulnya? Mengkoordinasikan, mengendalikan, penyelidikan, Betul. sampai penuntutan Iya. yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Aduh, ini. Lah, itu kan jelas ada tunduk kepada peradilan militer, si militer, Iya. sipil gini. Jadi dia mengkoordinasikan. Iya. Apa judul koordinasi? Tidak boleh kerja sendiri. Betul bro, betul bro. Bersama-sama.
Ini sendiri tiba-tiba tong, waduh. heboh semua, bro. Iya, nah, kita lihat. Iya. Lanjut. Ini selanjutnya seperti apa? Ini kan mengatur si KPK. Betul. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Itu diatur oleh KUHAP. Iya. Hukum acara pidana, cara menjalankannya. Iya, acaranya. Ya, nih. Oke. Ini jelas. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Iya. oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa diadili oleh pengadilan lingkungan umum dan militer kecuali ada keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Tetap Kecuali. Tapi ada- kan semangatnya di sini dua-duanya kan. bisa, betul. Di sini juga penyidikan perkara pidana Semakit ayat 1 Ya. dilaksanakan suatu tim tetap yang terdiri dari sebagaimana pasal 6 ada polisi militer, Iya. ada auditor militer. Udah jelas semua ya, bro ya. Ini pasal 89 Iya. KUHAP. Iya. Nah, lalu tadi sudah bersama, Iya. kemudian kan dibilang tertangkap tangan, Tertangkap operasi tangan. tertangkap tangan. Iya. Tertangkap tangan itu diatur juga pasal 1 KUHAP. Iya. Apa di sini dibilang? Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana Sedang melakukan Sedang. ya, sedang melakukan. atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Iya. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ialah adalah pelakunya atau turut melakukannya. Jadi di sini apa? Tertangkap waktu sedang Sedang ya, bro. melakukan, kan? Iya. Itu tertangkap tangan menurut KUHAP. Ya, misalnya saya lagi mau ngasih bro uang. Wah, begini. Ketangkap tangan di situ, bro, ya? sama dia kan. Nah, itu. Oke, bro. Oke, bro. Ini menurut ini. Iya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Gaya KPK. Gaya KPK. Jadi operasi tangkap tangan Gaya KPK. Gaya KPK. Karena ini yang dilakukan. Oke. Yang aku dapat. Yang pertama, Iya. penyidik KPK sudah mengintai target sekitar pukul 14. 14.00. Sudah di sini. Pertemuan dengan target dilakukan di 2 lokasi. 2 lokasi. Berarti tidak bersama-sama kan? Iya. Target yang sipil di Jalan Raya Mabes Hankam, Iya. wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan target kedua di wilayah Jatiraden, Jakarta Sampurna. 2 tempat yang berbeda. 2 tempat yang berbeda. Oke. Pertemuan penyidik dengan target dilakukan terpisah. Terpisah. Berarti tidak bersama-sama kan? Oke. Penyidik tidak melihat langsung pada saat itu terjadi serah terima uang. Oh, jadi yang kita harus Nggak lihat, nggak bisa. nggak kelihatan. Oke. Oh, Oke. bagaimana satu di sana, satu di sini? Oke. Ini. Tim KPK langsung mengamankan ini. Iya. Yang ada di Jalan Hankam. Ini yang orang sipil Ya, orang sipil. ini. Baru penyidik mengamankan Letkol ABC ini di salah satu restoran di Bekasi. Iya. Coba, untung saja dia tidak bawa pistol dan melawan. Iya. Betul. Kenapa? Di sini kita lihat. Penyitaan uang tanpa berita acara. Jadi mirip perampokan. Iya, betul lah, harusnya ada berita acara. Harus ada berita acara. Iya. Pengamanan target tanpa sprindik. Tanpa Tanpa sprindik. sprindik. Sudah Akibat perintah. apa? Mirip penculikan kan? Wah, nggak boleh. Nah, juga. Ya, ya, untung ini tidak melawan. Kalau dia bawa pistol atau untung dia sendiri. Kalau dia ada 2-3 orang, Ya. pasti dia melawan. Kalau bawa pistol jadi apa ini? ya. Ini di artikel jarang muncul ini, bro. Jarang muncul. Ini bro, Memang dia itu intelijen. bro, mantan intelijen jadi dapat data yang A1 akurat Baik. banget ya. Oke. Ini. Ya. Nah, ini 1-8 bertentangan dengan pasal 1 angka 9 KUHAP yang kita. Nah, Ya. ini itu bukan operasi gakum. Ya. Tapi ini adalah operasi intelijen. Dan ini yang suka aku lakukan dulu. Kalau kita tangkap-tangkapin orang ya begini. Jadi operasi intelijen. Iya begini kalau operasi intelijen. Diam-diam. Setelah kita tangkap, baru penyidik sini bikin berita acara dalam 1x24 jam. Cepet-cepetan tulis. Serahkan ke penyidik. Tapi bukan penyidik melakukan seperti ini. Waduh, kok jadi. Nah, itu. Ini kita pencerahan kepada masyarakat ya, bro ya. Jadi kepada aku bisa masyarakat cerita semuanya. karena ini selalu kita lakukan sebagai intelijen. Ya. Nah, kita lihat. Jadi bukan ops gakum ya. Kenapa? Karena tanpa sprindik. Yes.
Kalau ada sprindik itu baru Gakum, tapi bukan begini caranya kalau di KUHP. Ya. Nah, kita lihat. Kalau di operasi intelijen apa boleh? Oh iya, aku intelijen. Kita lihat. Ya. Operasi intel penegakan hukum itu ada di pasal 8, pasal 9 Undang-Undang 17 tentang intelijen. Intelijen penegakan hukum itu adalah intelijen kejaksaan. Bukan di KPK? Bukan. Wow, ini. Jadi kalau ini diklaim sebagai operasi intelijen, maka itu kewenangan kejaksaan. Jadi KPK tidak punya? Bukan KPK. Tapi KPK bilang kan ini penegakan hukum. Tapi mana sprindiknya? Oke, jadi ada kurang daripada kriteria. Nah, jadi kan ini bertentangan dengan si KUHP kan? Betul. Berarti dia ngarang-ngarang sendiri kan? Makanya gue bilang ini tangkap tangan gaya KPK. Karena kita tidak temukan di mana tulisan manapun. Iya. Nah, kalau gaya bebas seperti ini sebenarnya itu kan gaya intelijen. Intelijen kan tidak diatur, bebas dia. Kan itu dia. Jadi oke. Nah, jadi kekuasaan kehakiman tentang kalau dua ini maka dia harus ada koneksitas. Iya, itu dia, Bro. Ini yang tadi. Ya. Nah, ketika berbicara koneksitas, maka KPK itu koordinator kalau dia tipikor. Ya, tindak pidana korupsi. Ya. Oke. Kita hormati. Ya. Koordinasi dengan POM tentang apa? Penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, publikasi. Harus bersama-sama di sini dia. Ya. Jadi jadi satu tim ya, nah, Bro ya. Iya, satu kenapa? tim, ya. Di sini pertemuan antara orang yang tunduk pada peradilan militer dan tunduk kepada peradilan umum. Iya, betul, Bro. Betul. Ketika dia yang pasal 89 tadi, di sini dia ketemu. Ya. Siapa yang mengkoordinir? Ya inilah si KPK. Iya. Kita hormati dia sebagai. Kenapa mereka tidak mengerjakan itu, Bro? Gak tahu, gak baca kali. Hah? Ya ini kan jelas. Jadi bicara koneksitas, KPK koordinator tipikor. Jadi KPK jangan merasa dia di sini, si prajurit militer itu ada di sini. Iya. Jadi saya membaca berita-berita itu seakan-akan ini si prajurit militer itu ada di sini sehingga harus tunduk mutlak kepada undang-undang KPK di sini. Nggak bisa. Ya, undang-undangnya jelas sekali, Bro. Ya. Di sini KPK itu ada di bawah peradilan umum. Ya. Itu sudah diatur. Ya, Bro. Nah, KPK di sini ini ada di sana kok gimana? Tapi bukan berarti TNI itu kebal hukum, tidak bisa enggak. Ya, kita sepakat kan, Bro, bahwa tidak ada. Korupsi itu harus menjadi musuh kita bersama. Lah itu kan kerjaanku juga tangkap kalau orang loh, ingat kita kalau tidak tulis LHKPN, tangkap. Periksa. Ya, periksa. Begitu nggak cocok, periksa langsung datang. Kan kita punya kerjaan. Betul, Bro. Setuju, Bro. Itu dari LHKPN kita. Nah, inilah koordinator. Ini tidak dilakukan. Tiba-tiba dipublikasikan, tung. Nah, itu. Nah, mau lanjut lagi, Bro? Masih? Oke, masih. Lanjut lagi, Bro. Lanjut. Saya ada beberapa pertanyaan seru nanti nih, Bro. Nah, sekarang setelah dia koneksitas ini dia sudah oke. Lalu pengadilannya yang mana? Yang ini apa yang itu? Ya, itu dia. Gimana itu, Bro? Iya kan? Nggak bisa. Banyak pertanyaan juga itu. Nah, ya. Ini, baca. Pasal 16 Undang-Undang 48 2009 tentang Mahkamah Agung. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jadi pengadilan umum. Kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Masih ada tahapannya lagi, Nah, Bro, ya. jadi dari situ setelah hasil itu baru seperti ini. Kalau Ketua Mahkamah Agung ini berpikir ada baiknya dia di peradilan militer, maka keputusannya beliau yang menentukan bahwa ini harus di peradilan militer. Bukan Menko Polhukam yang menentukan. Bukan Menko Polhukam. Bukan. Kemarin kan Menko Polhukam yang bilang kita serahkan aja ke militer. Bukan beliau. Iya, harusnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus membuat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung nggak ambil alih juga langsung, Bro? Nggak tahu. Mungkin karena diam-diam aja. Mungkin kita ingatkan bahwa Menko berdasarkan pasal 16, kalau memang
Ya. dia ada di sini, Ya. maka keputusan Mahkamah Agung. Betul. Tapi ini kan mereka bersama terus ini ya, Ya. sini. Tapi kalau dia tidak membuat keputusan, Ya. maka pengadilannya di sini. Kalau tidak ada keputusan Tidak ada Mahkamah keputusan Agung. Mahkamah Agung. Oke. Ya, Ya. pengadilannya adalah di pengadilan umum. Jadi bukan maunya maunya KPK, Menko, atau bukan KPK maunya saya di sini, KPK, bukan ya? bukan. Oke, Bro. Ya. Setuju, Itu. Bro. Ini Jadi tidak bisa tiba-tiba peradilan militer. Oh, nggak bisa. suka-suka kau Nggak nggak boleh bisa. lah ya. Nggak bisa suka-suka. Nggak bisa. Aduh. Kalau hanya tadi sepanjang, jadi normal mode-nya. Normal mood ya. Kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung, maka dia otomatis akan ke peradilan umum. Jadi jangan takut orang-orang ini. TNI harus ke peradilan, jangan takut. Iya, betul, Bro. Setuju, Bro. Setuju. Itu kita serahkan aja, aturan itu sudah ada. Iya, Bro. Nah, kalau dia peradilan umum, TNI bilang, alhamdulillah, syukur. Iya. Karena apa? Pasti hukumannya lebih ringan. Iya. Kenapa? Kalau di pengadilan umum, dia hanya bisa berbicara KUHP. ASN ya. Bukan, hanya KUHP yang KUHP saja. karena peradilan umum kan? Iya, iya betul. Kalau Iya. ini Tapi kalau di sini KUHP bisa, KUHP bisa. bisa dipecat, bisa diapain Oh, bisa dipecat. semua. Ini tidak bisa memecat Betul. militer. Iya. Kalau di sini, maka militer itu bisa Ya. dipecat. Jadi kalau orang-orang minta di sini, padahal ini lebih berat. Ya. Tapi TNI bilang ya syukurlah kalau di sini. Mungkin gini, Bro. Kadang-kadang ada konotasi orang itu pasti tentara melindungi tentara. Lah iya, Gimana, Bro? dengarnya Bro, kan gimana? seperti ya, tapi aku waktu Nggak jadi ada, bangnya Bro. nggak ada begitu. Nambah kacau, Bro ya. Wah, kita saudara intelijen bikin yang ini loh semua hakim Jangan bisa hidup lagi dia. oh kalau tidak Bro, ada. ya. Itu dia kan. Jangan hidup lagi dia. Coba lihat apa yang hasil TWP. Ya. Seumur hidup kan? Ya, betul. Si kolonel yang ambil rakyat yang dibuang di sungai, Iya. seumur hidup kan? Betul. Ya toh? Iya. Baru kemarin si Agus Purwoto Satelit coba ya. 12 tahun. 12 tahun apa tambahannya? 153 miliar harus kembalikan. Nah, lo baru Kalau tidak seluruh harta habis. dilelang, Iya. uangnya kalau kurang tambah lagi 4 tahun. Tambah lagi 12 tambah 4 16. Dan jadi tanpa undang-undang perampasan aset pun itu sudah dijalankan. Atau Mahkamah Agung keluar keputusan ini kembalikan ke sini Nah. aja, gitu. Makanya kalau saya bilang, aku bikin tulisan. Ya. Jadi untuk pengadilan koneksitas seperti ini, Ya. tetapkan aja selalu di peradilan militer. Karena dia pasti lebih berat. Pasti lebih berat ya. Pada inilah buktinya. Masukin di guntur kalau perlu. Tapi ya, terserah lah orang-orang itu. Ya. Ya. Aturan buat begini. Ya. Itu terserah mereka. Tapi yang penting kan di sini. Betul, Bro. Setelah ada ini, baru dia ke sana atau ke sini. Nah, kita lanjut. Ya. Lalu hakimnya bagaimana? Nah, Ya. pemilihan hakim atur pasal 94. Ya. Jadi kalau di sini, kalau di situ di peradilan militer, nah majelis hakim itu yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang. Ya. Jadi kalau ada kasus di situ orang yang tunduk di lingkungan militer dan lingkungan umum, peradilan umum dan militer, maka hakimnya harus 3. Ya. Nah, kalau dia di pengadilan umum, Ya. maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua, ya, hakim ketua dari peradilan umum, hakim anggota dari peradilan militer secara berimbang, Ya, Bro. ya kan? Jadi masing-masing hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer. Secara berimbang. Mestinya berimbang. Jadi kalau ketuanya peradilan hakim umum, Ya. maka di sebelah sini Wakilnya. ada hakim dari umum, Ya. di sini hakim militer. Militer. Ketuanya hakim umum. Ya. Kalau di peradilan militer, sipil. Ya. Tapi kalau dia dibalik ke pengadilan umum, Ya. nah ini, kalau dia di lingkungan peradilan militer, Ya. maka majelis hakim terdiri hakim ketua militer, Ya. anggotanya sama. Ya. Ada dari militer, ada sipil. Kebalikannya demikian juga. Jadi sama, jadi tergantung ketuanya. Ya. Ya. Kalau dia nanti di peradilan militer, Ya. ketuanya hakim militer. Ya. Kalau di pengadilan sipil, ketuanya hakim sipil. Tapi bedanya, ketika dia di pengadilan militer, hakimnya hakim militer, Ya. ada hakim militer, hakim sipil diberi status militer.
melalui pangkat tituler. Nah, itu. Oke, bro. Sehingga lengkaplah Iya. itu peradilan militer. 3. Karena dilengkapi lagi militer, maka pelanggaran yang ada di KUHP bisa dijungtokan ke KUHPM. Iya. Tambah berat kan? Iya. Sebenarnya Itu. sebenarnya udah bagus. Sudah bagus sebenarnya Siapa bilang jelek? aturan main itu, Bro ya. Karena nggak baca aja. Satu nggak baca, dua tafsir menafsir ini, Nah, itu Bro. curiga, dikira Curiga ya. kalau di pengadilan militer itu dikira Ringan. ada ringan. Berat malah. Jadi kita kesimpulkan Oke, Bro, gimana, Bro? bahwa penetapan tersangka oleh KPK tanpa melibatkan POM TNI bertentangan dengan pasal 42, bertentangan dengan undang-undangnya sendiri, Betul. bukan undang kita. Oke. Iya, betul. Tata cara OTT oleh KPK tidak diatur oleh KUHP, Iya, ya kan? betul. Penetapan tersangka dan OTT oleh KPK dilakukan tanpa memperhitungkan aturan perundangan yang ada. Iya. Artinya Iya. gaya bebas Gaya ala bebas. KPK. Terbukti kan? Terbukti, Bang. Terbukti, Bang. Nah, Jadi- inilah mendukung Pak siapa? Pak Tanak. Tanak. Pak Tanak. Kita membantu orang KPK. Kita ini membantu sebenarnya. orang KPK. Ya. Jadi Pak Tanak tidak salah Ya. kalau menyatakan hilaf. Hilaf. Hormat kepada Pak Tanak. Hormat, Bro. Ya. Silakan duduk. Itu. Kita minum. Ya. Kita diskusikan ini, Bro. Mari beberapa kita pertanyaan diskusikan. saya, Ya, Bro. boleh. Ada beberapa pertanyaan saya, Bro. Minum Ya. dulu, Bro. Kita minum dulu ini. Nah, jadi Bro, masalah yang ditakutkan oleh para aktivis maupun LSM itu atau dan lain sebagainya, kalau dia dibawa ke militer itu ada istilahnya apa? Jeruk makan jeruk Oh. pasti membantu. Ini kan ada dari sini ke sana. Oke. Lalu ini ada 2 ini. Ya. KUHP, KUHPM. Ya. Lalu ini terbuka untuk umum. terbuka untuk Silahkan umum, ya. aja dilihat siapa yang main-main. Iya, iya. Kayak kasus cebongan, Nah, kan iya, dulu cebongan terbuka kan untuk umum kok. kita buat jadwal Dan ya. ini ke sana semua. Oke, Bro. Kalau ke sini pun ini ke sini semua, hanya Iya. kalau saya bilang kalau Iya. ke sini bukan ini. Iya. Mana dia? Nah, kalau ke sini ini cuma KUHP saja. Iya. Iya, oke. Pelakunya tidak bisa dipecat, Iya. ya kan? Iya. Padahal kalau militer selalu kalau sudah begitu udahlah nggak usah. Selesai Iya lah. kan? Nah, Di- jadi supaya dihilangkan aja. ini maka dia di sini, makanya saya bikin tulisan kalau koneksitas sudahlah peradilannya di sini karena ini pasti lebih berat. Ya, oke, Bro. Jadi kan Nah, begini, Bro. oke. Mau nggak duduk lagi, Bro? Kita duduk lagi, Bro. Yes. Jadi kepada publikan dimanapun berada, ini kita udah sampaikan dengan brur saya, Admiral Sulaiman Punto, bahwa peradilan itu janganlah ditakutkan kalau militer Lebih menyelesaikan ringan. Ya, militer, mungkin. janganlah ditakutkan. Bahkan ini lebih berbahaya lagi karena dia akan dipecat dan lebih berat. Dan Dan juga datanya kan dari sini, karena koordinasi semua hasil KPK ada di sini. Ya, publikan dimanapun berada, tolong kita mengedukasi semuanya. Oke? Dan Apalagi? selanjutnya, Bro, begini, Bro. Ini kan tadi Pak Tanak sudah minta hilaf, akhirnya minta maaf dan sebagainya. Saya juga di salah satu media televisi ditanya begitu. Saya bilang kalau orang salah itu ya boleh-boleh aja minta maaf. Tapi saya jujur, Bro, saya tahu sebagian hukum itu. Tapi setelah Bro menceritakan begini, harus memang minta Ya, memang minta maaf. Minta maaf ya, Bro ya. Iya. Oke, sekarang Pak Tanak sudah minta maaf. Tapi direktur penyidiknya atau penindakan dan sebagainya itu si Brigjen Asep malah mengundurkan diri, Bro, dan berkelompok dengan Enggak. bawahannya agar KPK mundur dan lain sebagainya. Pendapat Bro gimana? Jadi itu? dia mengundurkan diri karena merasa salah. Oh, dia merasa salah sebenarnya. Iyalah. Malu gitu. berarti. Malu. Oh Oke. iya, saya salah. Ya. Tapi di Jadi bawah mengundurkan ini, diri. di bawah ini sekarang ada pergerakan supaya ketua KPK mundur katanya, Bro. Gimana itu, Bro? Ya karena itu kan akibat koordinasi intern mereka yang nggak jelas. Oh, berarti karena mereka ini malu dan Iya. koordinasinya babaliut ya. Ya jelas kesalahan itu yang bertanggung jawab itu mana ada anak buah yang bertanggung jawab, kepala dong. Kepala, Bro, ya. Iya. Oke, oke. Jadi kalau kita sudah lihat begini, berarti ada something wrong di dalam bagaimana kepala ini tidak membina dengan baik anak buahnya. Iya, Bro, ya, Bro. Sehingga terjadilah ini. Ya. Terus ada yang menarik tadi masalah tangkap tangan tadi, Bro. Itu kan tadi Bro bilang harus satu tempat dan lain sebagainya. Tapi tadi ada tempat yang berbeda-beda. Itu dia. Ah, Itu sehingga ala KPK kan suka-suka dia bikin seperti itu. Suka-suka. Tidak tunduk kepada
aturan yang diatur oleh KUHP. Ya, terus tidak ada sprindik, tidak ada Nggak semua ada itu sprindik. gimana, Bro? Itulah yang saya bilang. Kalau itu diteruskan, ini masalah pengadaan kan militer juga tetap ada pengadaan, ada tetap hubungan dengan sipil. Iya. Situasi ini akan terulang. Iya. Bisa terulang, bukan akan, harapnya sih tidak, tapi dapat terulang kembali. Iya. Nah, kalau ini terulang kembali, si militer pas bawa pistol, dia ada 2-3 orang, dia lawan. Karena apa? Ini seperti perampok. Tidak ada sprindik. Sudah tidak sprindik, datang tiba-tiba, ini kok uang saya kok kamu datang. Iya, Bro, ya ini. Kan, itu sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Harusnya penegak hukum, apalagi dia KPK gini, Bro, haruslah solid ya. Jangan jadi bahan tertawan orang, Betul, Bro. jangan merasa super body. Iya, Bro. Karena selama ini sudah menangkap menteri, sudah menangkap ini, sehingga semua disamakan. Ini nggak bisa begitu dong. Iya, pas di militer kena dia. Nah, ya. itu dia. Iya, iya, Bro. Atau Jadi jangan merasa kita sudah ada aturan, kita sudah sepakati, mari kita jalankan. Jangan menang-menangan. ya, apalagi ini bicara undang-undang, Bro, Lah, ya. iya, undang-undang itu wilayah mereka. Iya, iya, TNI itu bukan wilayah undang-undang, TNI itu bicara nanti dengan senjata. Maka masih bagus TNI itu patuh dan taat. Oke lah. Iya. Mari kita didik juga si TNI untuk patuh dan taat. Karena kalau bicara patuh dan taat, TNI lah rajanya. oh TNI rajanya. Buktinya, Iya. buktinya Makam Pahlawan sudah meninggal pun masih baris kan? Masih upacara. Masih baris. Baris. Yang meninggal aja masih baris, coba. Masih baru. Terus Itu bukti. Terus begini, Bro. Ini ada yang menarik tuh begini, Bro. Ada, saya baca di artikel, ini gara-gara KPK yang lagi babaliut atau popularitasnya turun, jadi buatlah sesuatu, tangkap Kabasarnas, Pak Hendrik, langsung konferensi pers untuk mengangkat pamor. Tapinya begini, apa benar pamornya lagi jelek, Bro? KPK ini? Kalau pamornya jelek ya, saya juga nggak tahu itu di mana jeleknya. Karena selama ini kan dia mau nangkap siapa kan tidak ada berurusan dengan militer, biar suka-sukalah sendiri. Suka-suka gitu, Bro, ya. Nah, tapi ketika ini berurusan dengan militer, ya kita harus lihat dulu. Dan Kan begitu. Dan di sini gini, Bro. Jangan karena kita berdua ini tentara, ini kan yang ditangkap angkatan udara, tapi kan kita angkatan laut Ya. meluruskan semua ya, Bro, ya. Kenapa? Tadi saya kan ambil makanya saya tulis, Ya. paparkan supaya bisa bertanggung jawab dengan jelas. Tidak kata-kata doang. Ya, Bro. Aku setuju, Bro. Nah, Dan ini udah itu jelas. yang- Saya yakin publikan dimanapun jelas. Dan ada yang menarik satu, Bro. Kan tadi Bro tulis itu kan apa? Tangkap tangan gaya KPK, Gaya tadi KPK. kan. Iya. Pernah saya baca artikel ini, Bro. Mungkin Bro ada komennya atau tambahan dikit. Itu Menko Marves. Oh iya betul. mengatakan OTT Kampungan. kampungan. Menurut Bro gimana sih, Bro tuh? Ini Gimana? buktinya kan. Hah. Jadi setelah saya berpikir-pikir, Iya. betul Jadi juga. Pak LBP itu benar. Iya Bro? benar juga beliau. OTT kampungan katanya. Tapi rame Lah, semua orang kan bilang. orang bilang, karena orang belum melihat faktanya. Oke. Saya juga waktu itu, masa sih? Masa Kan kita melihat selama ini oke lah itu KPK. Iya. Karena asumsinya Iya. dia menjalankan Iya. aturan yang sudah ada. Sebagai penegakan hukum, patuh dan taat kepada aturan itu mutlak. Iya, Bro. Ya, kira seperti itu. Iya, Bro. Bahwa tertangkap tangan, uangnya ada. Tapi sekarang begitu lihat buktinya seperti itu, lah ternyata Bapak LBP itu tidak salah. Tidak salah, Bro. Apalagi kita lihat urut-urutan caranya, Bro, ya. Sprindik harus ada, Itu dia. tempatnya harus sama. Ini satu di sana, satu di sini. Harus pas ketangkap, Iya. Bro, ya. Untuk kalau orang itu disebut sebagai tersangka, Ya. itu sudah harus ada saksinya siapa, dia terima di mana, itu sudah ada. Iya, benar. Kalau tadi itu aku bilang itu pekerjaan aku, intelijen suka-suka. Ah, Intelijen Bro. kan itu, pokoknya tangkap dulu daripada dia lari. Itu intelijen. KPK nggak boleh gitu, KPK Bro, ya? nggak boleh. Oke, Bro, ini menarik sekali, Bro. Itu. Pesan Bro kepada KPK dan pesan Bro kepada POM Oke. TNI gimana? Ada Kepada dua poin. KPK, Ya. pesan patuhilah aturan yang sudah ada. Oke. Patuhi aturan sudah ada. Karena kita bernegara ini sudah diatur oleh aturan-aturan. Ya. Masing-masing sudah punya hak, masing-masing punya kewajiban. Ya. Jadi itu jalankan saja. Ya. Kalau itu jalankan, kita tidak akan terjadi Ya. friksi. Ya. Itu. Dan bagi koordinasi, Bro, ya. karena undang-undang jelas, Ya. undang-undang KPK koordinasi. Ya. Ketika baca di KUHP bab penyidikan, bab koneksitas juga koordinasi. Koordinasi, Ya betul. jalankan aja. Oke, Bro. Nah,
POM TNI gimana? Dari POM TNI, Ya. dia kan hanya menjalankan sesuai aturan yang ada. Aturannya, jadi dia tidak salah deh, nah, bro ya. ada yang bilang, kok Ya. kenapa digeruduk? Ya, ada yang bilang ke saya. Bukan. Itu kok digeruduk? Bukan digeruduk, Ya. karena dia kaget. Iya. Begitu, lu kok tersangka? Daripada telepon-teleponnya panjang, datangin aja kan sebagai kawan. Loh, coba kalau kita Iya. itu tanda apa? Kedekatan. Kedekatan. Kita kalau sudah dekat, begitu ada ini, bro, ada apa kok ini? Kan daripada telepon kita datang. Datang, bro, Sama. ya. Oke, bro. Aku senang sekali, Dia bro. datang, bertandang, Iya. untuk tanya supaya tidak lewat sana sini. Iya, Ya, bro. buktinya kan langsung jelas. Semua selesai, Semua bro, ya. every- Terus gini, bro. Kita Dan, membahas satu lagi, Iya. jangan lupa. Ketika kita berbicara tata cara ini, bukan berarti kita menghilangkan ya. perbuatan beliau. Tidak. Betul, bro. Itu betul. lain masalah. Iya. Ini hanya pintu masuk. Ya. Perbuatan itu urusan nanti si hakim itu mana, terserah. Kita bicara Aturan ini ya, yang main. aturan ya. SOP yang benar adalah Jadi begini. jangan salahkan, menyalahkan. Banyak yang menyalahkan TNI itu yang kita harus luruskan. Terakhir, bro. Hmm. Apakah bro setuju kalau korupsi dengan teroris dengan narkoba menjadi musuh kita bersama? Oh, itu Setuju musuh nggak, bro? bersama. Setuju, bro ya? Setuju sekali, dan itu kan sudah kita lakukan selama kita dinas. Iya, bro. Bukan baru sekarang kita lakukan itu. Oke, bro. Iya kan? Aku terima sekali LHKPN bro. kalau banyak gimana coba? Iya, Itu bro. kan kerjaan kita melihat dari situ. Oke, bro. Ya, itu Saya terima kasih sekali, bro. Saya tutup acara kita ini. Jangan bosan kalau saya undang, bro ya. Terima kasih. Oke, publikan dimanapun berada. Tadi ada 3 poin dari Admiral Sulaiman Ponto. Misalnya tadi masalah kriteria menangkap atau SOP, lakukanlah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. TNI tidak arogan datang ke KPK secara menggeruduk, itu bukan menggeruduk, tapi biar cepat saat itu juga selesai semuanya. Tidak ada arogansi di situ. Yang ketiga, di sini kami mau menyampaikan semangat kami bahwa korupsi harus jadi musuh kita bersama karena itu membuat kita jadi miskin. Yang kedua, narkoba musuh kita juga, itu membuat calon pemimpin kita jadi bodoh. Yang ketiga tadi masalah teroris harus kita juga musuh bersama supaya kita tentram dan nyaman. Itu yang kami sampaikan dari Bro Ponto dan saya. Kami tidak benci siapapun, kami hanya mengedukasi bahwa inilah yang sebaiknya dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, terima kasih bro ya. Ya. Sukses bro. Sukses. Kita minum dulu bro.